Hai, kembali lagi bersama saya Muhammad Asrin Kustalika, salah satu dosen di channel Sinau Sarang Dosen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu yang dinamakan video. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kalian mendapatkan update terbaru dari channel ini. So, here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertemuan yang kelima, yakni adalah video. Apa itu video? Video adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata vidi atau visum yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Video adalah teknologi penangkapan, perekaman, pengolahan, penyimpanan, pemindahan, dan perekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Menurut Agnew dan Kellerman, mendefinisikan video sebagai media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar dan memberikan ilusi gambaran serta fantasi pada gambar yang bergerak. Apa itu transmisi video? Media transmisi adalah lintasan fisik yang menghubungkan pemancar dan penerima. Melalui transmisi ini, sinyal informasi yang ditransmisikan oleh pemancar dikirimkan ke penerima pada jarak yang jauh. Media transmisi dapat berupa kawat, misalnya koaksial, serat optik, atau juga tanpa kawat, misalnya melalui udara. Contohnya apa? Saluran televisi, jaringan internet, dan streaming. Macam-macam video itu ada 3 macam. Yang pertama adalah video feed, yang kedua adalah video tape, yang ketiga adalah video disc. Apa itu live video feed? Yakni menyediakan objek-objek link multimedia yang menarik secara real time. Contohnya, pertandingan langsung sepak bola yang kalian sering saksikan di televisi maupun di layar kaca. Dengan video tape, apa itu? Pertama, video tape ini bersifat linear. Kebanyakan video tape player tidak dikontrol melalui komputer. Ketika digunakan dalam presentasi, multimedia harus menekan tombol play, stop, rewind, fast forward, dan lain-lain. Jadi secara manual. Kemudian apa itu yang disebut dengan video disc? Ada 2 format. Yang pertama digunakan adalah CAV dan CAV. Format CAV atau CAV bisa menyimpan data 54.000 still frame atau setara 30 menit. Sementara format CLV dapat menyimpan hingga 1 jam video pada setiap sisi disk yang mempunyai kemampuan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan format CAV. Apa itu digital video? Digital video merupakan media penyimpanan video yang digunakan pada rangkaian komputer. Dalam prosesnya bisa memainkan video dengan layar penuh tanpa bantuan alat lainnya. Kualitas film lebih baik. Bentuk digital video yang terbaik adalah DVD. Kenapa DVD? Karena DVD adalah media penyimpanan terbaik dengan kualitas yang terbaik. Hypervideo. Hypervideo mempunyai soundtrack dan dapat dimainkan berulang kali. Video bisa dimainkan secara bersama dengan penyajian multimedia. Video klip juga dimainkan dengan overtime atau secara urut waktu. Ketika video digunakan untuk menonton objek-objek multimedia, hypervideo ini menggunakan waktu yang berulang-ulang. Jadi ketika dia menggunakan sebagai film ataupun sebagai musik video klip,
dan itu memakan waktu yang berulang-ulang. Standar video. Ada 4 macam standar video. Yang pertama adalah NTSC, National Television Standard Committee. Apa itu? Standar video yang dibuat dengan lebar layar 525 gambar, garis scan horizontal setiap 1/30 detik dengan elektron yang bergerak cepat. Kemudian berikutnya ada PAL, Phase Alternate Line. Apa itu? Standar yang digunakan di Eropa yang menggunakan metode terintegrasi penambahan warna sinyal TV hitam putih yang mengandung 625 garis pada sebuah frame rate. Dan apa itu scan atau sequential color and memory system? Yakni sistem ini memiliki lebar layar sebanyak 6025 garis dengan 50 Hz. Nah, yang terakhir adalah HDTV atau High Definition Televisi. Apa itu? HDTV adalah standar yang digunakan mengacu pada standar internasional yang mengizinkan adanya transmisi data ke komputer dan untuk layanan ATV interaktif yang baru. Format file video. Ada 3 macam format. Yang pertama ada MPEG atau Motion Picture Expert Group. Apa itu? Skema kompresi dan spesifikasi format file video digital yang dikembangkan oleh grup ini karena mendukung website dan situs-situs menggunakan format ini untuk menyediakan informasi melalui video. Yang berikutnya adalah format audio video internal atau biasa disebut dengan AVI. Format video yang digunakan pada animasi biasanya berbentuk .avi. Kekurangannya adalah harus mengubah file ke format lain untuk melakukan playback atau memulai video. Kemudian berikutnya ada format shockwave atau flash. Dikembangkan oleh Macromedia. Format shockwave membutuhkan sebuah komponen tambahan untuk bisa diputar. Ekstensi dari format ini adalah .svf. Kelebihan video dalam multimedia. Apa aja itu? Yang pertama adalah menjelaskan cara real dari suatu proses, fenomena ataupun kejadian. Berikutnya sebagai bagian terintegrasi dengan media lain seperti teks atau gambar video dapat memperkaya penyajian atau penjelasan. Berikutnya pengguna dapat melakukan pengulangan atau replay pada bagian-bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih fokus. Kelebihan berikutnya adalah sangat cocok untuk mengajarkan materi yang ranah perilaku atau psikomotor. Selanjutnya, kombinasi video dan audio dapat lebih efektif dan lebih cepat menyampaikan pesan dibandingkan media teks. Berikutnya menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural, semisal cara melukis suatu segitiga sama sisi dengan bantuan jangkar. Ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Apa aja kelemahan video dalam multimedia? Yang pertama, video mungkin saja tidak detail dalam penjelasan materi karena peserta didik harus mampu mengingat detail dari scene ke scene. Umumnya pengguna menganggap belajar melalui video lebih mudah dibandingkan melalui teks, sehingga pengguna kurang terdorong untuk lebih aktif di dalam integrasi dalam materi. Ya, ini kebanyakan ya. Pada zaman sekarang, pengguna itu memang lebih tertarik ke video, tapi tidak tertarik ke interaksi dalam materi tersebut. Hanya melihat saja tapi tidak memberikan kritik, saran, komen, atau yang lain-lain. Video analog dan video digital. Apa itu video analog dan video digital? Video analog merupakan produk dari industri pertelevisian. Oleh karena itu dijadikan sebagai standar televisi. Video analog adalah video yang disimpan dalam bukan komputer, seperti dalam bentuk video televisi, video tape, dan film.
Sinyal analog adalah suatu bentuk komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik yang bersifat variabel, berkelanjutan, dan besarannya berubah dalam waktu dan dalam ruang, yang mempunyai semua nilai untuk setiap nilai waktu atau setiap nilai ruang. Apa bedanya dengan video digital? Video digital disebabkan beberapa kelemahan yang terjadi pada video jenis analog. Muncullah teknologi video digital. Digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari. Jadi semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Video digital adalah produk dari industri komputer, oleh karena itu dijadikan standar data digital. Video digital dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah pada video analog. Kelebihan video digital dibandingkan video analog adalah kualitas gambar tetap dan tahan lama, serta tidak mempunyai banyak masalah walaupun disimpan dalam jangka waktu yang lama. Penentuan ukuran file dan kualitas video digital dipengaruhi oleh frame rate, ukuran gambar, dan kedalaman warna. Apa itu frame rate? Frame rate adalah menjadikan suatu video menjadi bertambah lancar apabila jumlah frame rate semakin banyak. Jika jumlah frame rate ukurannya kurang, maka pergerakan video digital akan tersendat-sendat. Ukuran gambar dikenal juga sebagai resolusi. Ukuran gambar bagi video digital perlu ditentukan oleh pengguna. Yang berikutnya ada kedalaman warna. Jumlah warna yang ditampilkan akan menentukan kejelasan tampilan suatu video digital. Kedalaman warna yang kurang akan menghasilkan gambar video yang kurang jelas. Berikutnya perangkat dan program dalam video. Yang pertama ada video IP. Apa itu? Video yang dilakukan atau dilewatkan melalui IP. Ada 3 kategori, dipancarkan melalui satelit, kabel, dan radio analog. Berikutnya ada video tag. Apa itu? Yakni peralatan TV yang digunakan untuk menampilkan data berbasis komputer, baik melalui telepon maupun pemancar. Yang berikutnya ada video out fitur. Apa itu video out fitur? Adalah menghubungkan kamera ke video input pada TV dan monitor dan menampilkan citra digital. Dan ada lagi video RAM. Apa itu video RAM? Video RAM adalah tipe spesial dari DRAM yang memungkinkan akses direct high speed melalui sirkuit video. Dan yang terakhir ada video text. Apa itu? Suatu kemampuan untuk mengirimkan secara dua arah dari sudut gambar dan suara. Ciri-ciri yang dihasilkan oleh program video apa aja? Yang pertama, membentuk kesan khusus animasi atau kesan khusus transisi seperti dissolve, waves, spin, dan sebagainya. Ketika Anda editing video atau editing film, kalian akan melakukan transisi dalam tiap frame. Nah, itu ciri-cirinya salah satunya. Yang berikutnya melakukan proses superimposing title dan caranya untuk animasi the elemen tersebut. Pada melakukan proses superimposing title, pasti kalian akan menemukan suatu tulisan yang entah itu mungkin di intro atau di akhir, atau mungkin pada saat video tulisan tersebut muncul. Jadi akan membentuk suatu animasi pada video tersebut. Kemudian berikutnya adalah memasukkan unsur-unsur special effect pada berbagai gambar seperti twisting, zooming, rotate, dan distortion. Ketika kalian membuat suatu video, kalian pasti akan membuat namanya efek itu bisa dalam bentuk zoom ataupun menambahkan icon-icon ataupun meme yang sedang booming ataupun yang lainnya seperti itu. Dan menyamakan audio dengan video ini penting karena apa yang kita ambil dalam video pasti audionya harus sama dengan apa yang kita ucapkan dalam sebuah video. Kemudian berikutnya mengubah color balance, brightness, contrast, blur, distortion, mapping, dan sebagainya. Kompresi video. Kompresi atau pemadakan video berhadapan dengan kompresi data video digital. Kompresi video dibutuhkan untuk coding data video secara efisien dalam format file video dan streaming format
video. Nah, untuk kompresi akan saya jelaskan ketika di pertemuan kompresi data audio dan video. Jadi lebih lengkapnya nanti akan saya sampaikan di materi tersebut. Berikutnya ada macam-macam video. Yang pertama ada video streaming. Apa itu video streaming? Adalah salah satu cara untuk mengetahui informasi atau berita secara audio maupun visual dari seluruh dunia melalui internet. Kegunaan video streaming itu apa aja? Sebenarnya sebuah teknologi yang mempermudah dalam mendapatkan informasi dalam bentuk tampilan video, apalagi dengan menjamannya internet di segala penjuru dunia. Maka makin mudah mendapatkan informasi dan menikmati hiburan tanpa membutuhkan media antena televisi biasa maupun parabola. Cara kerja video streaming. Pada awalnya, data dari sumber atau source akan di-capture atau dan disimpan pada sebuah buffer yang berada pada memori komputer, bukan media penyimpanan seperti hard disk, kemudian di-encode sesuai dengan format yang diinginkan. Istilah dalam video streaming yaitu yang pertama ada media streaming. Media streaming adalah sebuah teknologi yang memungkinkan distribusi data audio, video, dan multimedia secara real time atau real time melalui data ini dikirim melalui sebuah server. Kemudian berikutnya ada buffering. Apa itu buffering? Proses atau kondisi yang terjadi saat sebuah player untuk media streaming sedang menyimpan bagian-bagian file ke tempat penyimpanan. Dan apa itu buffer? Tempat penyimpanan sementara yang dialokasikan dalam sistem untuk menyimpan data-data ke bagian lain dari sistem. Berikutnya ada bandwidth. Apa itu bandwidth? Jumlah data yang bisa ditransmisikan dalam ukuran tidak pasti. Untuk peralatan digital biasanya bandwidth dibuat dengan satuan bit per second. Dan apa itu broadcast? Adalah sebuah proses saat data secara simultan dikirimkan ke semua stasiun dalam sebuah jaringan. Dan berikutnya ada video digital. Apa itu? Kunci dari konten media streaming. Biasanya video digital dikonversi dari data video analog. Dan yang terakhir ada encoder, adalah aplikasi yang digunakan dalam mengkompresi sinyal audio video untuk streaming. Video conference. Penggunaan komputer jaringan memungkinkan penggunaan melakukan interaksi berupa gambar dan suara. Video conference maka telekomunikasi untuk menyatukan beberapa orang di berbagai lokasi secara fisik terpisah untuk suatu pertemuan. Seperti saat ini kita gunakan ketika saya mengajar kalian dengan menggunakan Google Meet, maka itu yang disebut dengan video conference. Kalian ada di berbagai daerah dan kalian tidak di satu lokasi saja, di banyak tempat, dan kita bisa melakukan perkuliahan secara daring. Kelebihan dari video conference adalah komunikasi menjadi lebih baik. Berikutnya informasi lebih dimengerti dan saling berbagi. Berikutnya aliran informasi lebih baik. Berikutnya bahasa tubuh, ekspresi wajah, sikap dan nada suara dapat mengungkapkan segalanya. Berikutnya perangkat kolaborasi dapat digunakan secara simultan. Berbagai presentasi, dokumen, dan aplikasi yang berkaitan dengan agenda meeting atau pertemuan. Komponen sistem video conference apa aja itu? Yakni ada video input yang berupa kamera video atau webcam, kemudian ada video output berupa monitor, komputer, televisi atau proyektor, kemudian audionya berupa mikrofon atau audio inputnya biasa berupa pengeras suara atau speaker, dan yang terakhir data transfer berupa jaringan telepon analog atau digital, LAN atau internet. Aspek video conference. Apa aja aspek dalam video conference? Yang pertama ada simplicity dan user friendly. Jadi perangkat dan sistem video itu sebaiknya mudah dalam hal pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan. Berikutnya adalah keamanan dan enkripsi. Enkripsi yang biasanya digunakan pada video conference adalah enkripsi AES, Advanced Encryption Standard, yang mempunyai 128 bit key. Berikutnya ada quality.
yang biasa digunakan adalah H24, ada standar video kompresi terbaru yang mengacu ke MPEG sehingga menghasilkan suara yang lebih bagus. Kemudian berikutnya ada value. Investasi yang dikeluarkan harus diimbangi dengan hasil yang didapat sehingga terjadi efisiensi, efektivitas, dan pengembangan sumber daya yang pada akhirnya meningkatkan aktivitas dan kreativitas. Berikutnya ada high performance, adalah sarana konferensi yang diadakan harus mampu menyediakan pelayanan atau pelayanan setiap saat dibutuhkan. Berikutnya ada scalability, yaitu infrastruktur saran video konferensi yang akan diadakan harus jalan dengan pertumbuhan kebutuhan spesifik untuk user tentang lokasi dan jumlah pengguna. Berikutnya ada performance. Sarana konferensi yang akan diadakan harus mengikuti standar internasional yang berlaku sehingga mampu menyalurkan informasi citra bergerak secara real time. Dan terakhir ada easy to manage, yaitu perangkat video konferensi yang akan diadakan harus mudah dimonitor dan dikelola dengan sistem yang fleksibel. Video conference dalam distance learning. Video conference dalam distance learning memungkinkan interaksi antara dua orang atau lebih atau 12 atau lebih pada tempat yang berbeda dan waktu yang bersamaan dalam menggunakan sistem multi-point. 3 manfaat pembelajaran jarak jauh menggunakan sistem video conference. Pertama, dapat menjembatani kesenjangan pendidikan. Sangat membantu jika dilihat dari tata letak geografis Indonesia saat ini. Berikutnya ada memperkokoh demokratisasi yang diharapkan dapat memperluas jaringan dan aksesnya secara cepat. Kemudian berikutnya melahirkan inovasi yang menarik. Jadi menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan mencerdaskan. Dan yang terakhir ada secara materi dapat menghemat biaya pembelajaran. Itu benar karena tidak perlu mengeluarkan banyak anggaran. Adapun aplikasi video conference dalam dunia pendidikan antara lain adalah meeting, teleseminar, dan video broadcasting. Nah, apa itu telekonferensi? Adalah penggunaan video atau teknologi suara komputer yang memungkinkan orang pada lokasi yang berjauhan untuk saling melihat, mendengar, dan berbicara satu sama lain. Contohnya seperti apa? Ya, seperti kalian video call dengan teman Anda, pacar Anda, selingkuhan Anda, atau gebetan Anda, dan lain-lain. Cara kerja telekonferensi dapat menggunakan voice activation, continuous presence, atau gabungan dari keduanya. Nah, sekarang masuk ke produksi video. Menurut Suyanto ada beberapa tahap dalam produksi video. Ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang pertama adalah ketika di praproduksi harus mempersiapkan konsep, baik itu konsep video maupun konsep naskah, kemudian storyboard, kemudian konsep animasi jika ada animasinya, kemudian konsep efek-efek spesial, konsep audio, perencanaan teknik produksi, pemilihan pemain, jadwal produksi, dan penentuan lokasi. Kemudian berikutnya ada tahap produksi, yakni pemilihan kamera, pengaturan pencahayaan, syuting, dan perekaman suara. Kemudian pasca produksi ada pengeditan, pemberian efek spesial, perekaman efek suara, pencampuran audio dan video, persetujuan agensi tempat penyiaran, penandaan penyerahan atau penyiaran. Storyboard. Storyboard merupakan naskah yang dituangkan dalam bentuk gambar atau sketsa yang berguna untuk lebih memudahkan kameramen dalam pengambilan gambar. Jadi pada gambar pertama itu menceritakan tentang apa, scene 2 bukan tentang apa, detik keberapa, menit keberapa, itu pasti ada perubahan scene dari storyboard tersebut. Storyboard adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk membantu dalam sinkronisasi gambar dan suara. Dan itu storyboard yang digunakan untuk memilih dan menandai adegan tertentu dan mengambil rekaman sama produksi. Nah, di sini ada beberapa software video editing.
Untuk seluruh pengolah teks pasti Anda sudah tahu ada efek, ada suara. Kemudian pengolah gambar ada Photoshop CorelDRAW, dan audio ada Adobe Audition dan Audacity. Kemudian animasi, di pengolah software animasi ada Flash dan After Effects. Kemudian ada pengolah efek ada After Effects juga bisa, Filmora juga bisa. Kemudian video ada Premiere, Vegas, CVS, Filmora, KineMaster, dan Video Converter. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekarang waktunya tugas. Tugas kelima, mata kuliah dasar multimedia. Tugas Anda adalah buatlah sebuah video yang bertemakan mahasiswa daily life atau kegiatan mahasiswa selama perkuliahan secara online. Kemudian Anda buat dengan pilihan software di bawah ini. Ada Adobe Reader, Sony Vegas, Windows Movie Maker, KineMaster, ataupun software editing video yang Anda kuasai. Hasilnya berupa MP4, Anda bisa membuatnya dengan smartphone, tidak harus dengan SLR ataupun Handycam. Pengumpulan melalui Google Drive saya dengan format seperti yang ada di PPT. Kemudian batas file yang bisa dikumpulkan di LMS sebenarnya hanya 64 MB ya. Jadi memang saya sarankan kalian kumpulkan di Google Drive. Jadi saya sudah siapkan linknya di slide selanjutnya. Untuk deadline 3 minggu, yakni 23 November ya, itu salah, terhitung mulai tanggal 2 November. Untuk detailnya kalian buat videonya berkisar antara 3 hingga 10 menit, temanya tentang kehidupan kalian sebagai mahasiswa, nama video pasti ada gambar bergerak dan suara, pastikan hal itu ada. Buat behind the scene juga di akhir video untuk menjelaskan tentang alur video yang kalian buat dan alat-alat apa saja yang kalian butuhkan ketika membuat video. Dan ini adalah link rumah video kalian. Ini akan saya upload di LMS. Jadi untuk PPT-nya akan saya upload, dan untuk video ini akan saya upload, dan untuk contoh editing video kalian tunggu di minggu-minggu ini, atau mungkin sedang proses. Saya akan tunggu untuk contohnya, nanti saya memakai apa. Kalaupun kalian merasa wah saya tidak cocok memakai itu, kalian bisa memakai software editing yang lain. Tentu dulu sekian dari saya. Kalau bila ada salah kata dan tulisan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.